Halo pemirsa, selamat malam. Apa kabar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita kembali bisa saling berjumpa, menyapa dalam program yang membahas berbagai kebijakan pemerintah dalam acara Merah Putih. Kita tidak melakukan operasi justisia. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta, monggo, silakan. Paling penting dia punya identitas. Kalau tidak punya identitas, enggak. Judul kita malam ini, Siapa Suruh Datang Jakarta. Anda mungkin masih ingat dengan lagunya, Siapa Suruh Datang Jakarta. Tapi agak susah saya menjawabnya, karena saya pun juga pendatang di Jakarta. Sudah 26 tahun saya bermukim di ibu kota Republik Indonesia ini. Dan pemirsa, Jakarta memang apapun kondisinya akan selalu jadi magnet, akan menjadi daya tarik bagi kaum dari desa untuk datang ke kota. Urbanisasi akan selalu ada di Jakarta. Prediksi dari Disduk Capil Jakarta memperkirakan sekitar 10.000 sampai 15.000 warga pendatang baru akan tiba di Jakarta. Ini sebenarnya menurun dibanding tahun 2023. Catatan yang saya himpun itu sebesar 25.918 orang. Jadi ada penurunan. Ini menarik untuk kita diskusikan. Ya, memang Jakarta semakin sesak, tetapi daya tariknya tidak pernah sirna. Itu dia diskusi kita malam ini, Siapa Suruh Datang Jakarta. Kami sudah hadirkan beragam narasumber yang menjadi panelis kita dalam diskusi malam hari ini. Bukan kaleng-kaleng. Saya kenalkan ada 5 panelis kita narasumber. Yang pertama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Emmanuel Ebenezer. Pak Wamen, apa kabar? Baik, alhamdulillah. By the way, mudik gak sih? Apa? Mudik nggak? Gimana mau mudik? Kita masih ngurusin THR, ngurusin apa, ngurusin saudara-saudaranya Om Iqbal. Enggak, yang saya dengar kemarin marah-marahin itu provider ojek online. Ojol. Terima kasih Pak Wamen sudah hadir bersama kita. Oke, yang sebelah kiri ini adalah Ketua atau Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Pak Said, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2025 ini trennya pakai kacamata begini ya? Habis operasi, mudah-mudahan segera pulih kembali ya. Silau. Terima kasih Pak Said Iqbal. Kemudian di sebelah kanan ini politisi muda kita luar biasa, Wakil Ketua DPRD Jakarta, Widi Andrino. Pak Widi, apa kabar? Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Sehat ya? Alhamdulillah. By the way, punya kampung halaman nggak? Ada di Aceh. Oh di Aceh. Tapi mudik nggak nih? Enggak. Enggak ya? Kita tetap jaga kawal Jakarta aja. Iya, ngurusin Jakarta ya, yang penduduknya kalau siang itu berapa juta, kalau malam berapa juta. Karena saya juga pulang keluar Jakarta. Oke, terima kasih Pak Widi sudah bersama kita. Kemudian di sebelah kiri, pengamat tata kota yang sudah tidak asing lagi, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pernah nggak sih nggak pakai topi itu? Ini erosinya terasa. Jadi identitas baru. Nggak apa-apa erosi asal nggak dikasih pagar laut. Pagar laut ya kan. Kalau pagar laut harus punya sertifikat. Asik, nyerempet jurang. Terima kasih Pak Yayat bersama kami. Dan yang sebelah kanan saya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta. Ada 3 nomenklatur. Banyak sekali ya. 4 malah. 4, satunya apa? Migran Indonesia. Migran Indonesia, Hari Nugroho. Pak Hari, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, selamat Bapak, malam. Ya. Obat biar nggak stres ngurusi 4 nomenklatur itu gimana Pak Hari? 3 aja. 3 aja ya. Kerja, olahraga, hiburan. Ini ngomong gini karena sebelahnya Wakil Ketua DPRD. Oke, baik Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah bersama kita malam ini dalam Merah Putih. Sebelum memulai diskusi, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Puluhan calon pemudik mengamuk di kantor Pelni Cabang Ambon lantaran tidak kebagian tiket kapal. Mereka menerobos kantor dan memukul pintu kantor hingga terjadi saling dorong. Akibatnya kericuhan pun tak terhindarkan. Para pemudik yang mengamuk adalah calon penumpang tujuan bandar Kabupaten Maluku Tengah, Tual, dan Seram bagian timur. Mereka protes lantaran tiket Sabuk Nusantara 104 sebanyak 340 pack telah habis lebih awal sebelum waktu penjualan.
Mereka meminta diberangkatkan dengan kapal tersebut lantaran menjadi kapal terakhir untuk pulang ke kampung halaman. Namun pihak Pelni menolak lantaran tidak berani mengangkut penumpang melebihi kapasitas karena dapat berbahaya bagi keselamatan pelayaran. Memang tadi pagi kita sudah buka sesuai jumlah yang ada, kita 350. Namun animo masyarakat di sini untuk mudik Lebaran tahun ini memang masih banyak. Tapi kita di satu sisi yang lain kita untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi pemudik sehingga kita tidak melayani penjualan berlebih. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak swasta, dalam hal ini operator Sabuk Nusantara 44. Memang besok rencana hari Rabu juga akan diberangkatkan ke tujuan Banda atau Kumbar. Jadi Pelabuhan Baru di Kumbar, sekitar Banda. Kita sudah informasikan ke masyarakat tadi bahwasanya kalau untuk kali ini kita memang sesuai kondisi yang ada dan keselamatan kami, kita hanya bisa menampung 350. Hingga kini para pemudik ke sejumlah daerah antara pulau di Maluku ini masih tertahan di kota Ambon. Pihak Pelni berusaha berkoordinasi dengan kapal lain dengan rute Banda Maluku Tengah. Dari Ambon, Maluku, Edwan Rukua, jurnalis NTV melaporkan. Anda juga menyaksikan program kami melalui live streaming di YouTube channel Official Nusantara TV. Silakan like, share, subscribe, dan boleh komen terkait topik diskusi kita malam hari ini. Langsung kita mulai diskusi dengan panelis kita. Pak Wamen, Jakarta akan kebebanan 10.000 sampai 15.000 pendatang baru. Pekerjaan pasti dibutuhkan di Jakarta. PR buat Anda. Pertama-tama harus dipahamin, undang-undang tidak pernah membatasi setiap warga negara mendapatkan pekerjaan. Ya. Itu konstitusi. Jadi ketika ada kepala daerah membatasi, bahwa kepala daerah itu dipastikan melanggar konstitusi. Itu udah pasti. Jadi jangan lagi membatasi warga negara itu mencari pekerjaan di sebuah wilayah. Selama wilayah teritorinya Indonesia, dia punya hak mendapatkan pekerjaan. Kecuali identitasnya dicabut. Dia sebagai bukan WNI. Ya. Baru bisa kita tanya, identitasmu mana? Itu ya sebenarnya sudah melanggar. Kok ngapain? Jelas-jelas warga negara Indonesia, dia punya hak hidup di wilayah teritorial negara NKRI. Jadi ke depan siapapun yang mau datang ke Jakarta, mau datang ke Surabaya, mau datang ke Bali, mau datang kemana, selama dia WNI boleh. Dan mendapatkan hak pekerjaan yang layak juga boleh, karena itu perintah undang-undang. Gitu. Jadi saya rasa jangan dibatasi lah, atau membangun kesan seakan-akan orang yang dari Jawa datang ke Jakarta ini hanya mencari nafkah aja. Jangan begitu, itu tidak baik. Jangan selama ini, negara ini kan selalu abai ya soal hal-hal kayak begitu. Makanya bangsa ini hancur. Ditambah lagi banyak aturan-aturan regulasi yang pekerja itu harus dikasih syarat umur, syarat akademik, yang sebetulnya itu juga tidak baik. Nah, kita sebagai negara hari ini coba aturan-aturan yang hanya membatasi para pencari kerja ini, dibatasi oleh syarat-syarat itu, ya harapan kita ke depan tuh udah kita hapus lah. Oke. Gitu loh. Ya. Udah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang, apalagi dengan narasi presiden kita Pak Prabowo soal Indonesia hidup yang sejahtera. Setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Ya. Hak mereka mendapatkan pekerjaan, kewajiban pemerintah atau negara menyiapkan lapangan Iya kerja. dong. Ya, itu kewajiban negara. Iya. Makanya salah satunya hapus tuh syarat-syarat itu. 18 sampai 30 sampai 35 itu nggak ada lagi tuh. Iya, iya. Itu kita akan coba rumuskan untuk mengkaji supaya itu tidak ada. Karena itu secara sistematik Membatasi. membuat orang semakin miskin. Iya, iya. Kita mau memerangi kemiskinan tapi dibatasi. Kan kacau itu. Itu hak mendasar setiap orang loh. Lah iya dong. Nah itu yang sekarang semoga Pak Ketua Partai Buruh, Bung Said Iqbal juga bisa Hari ini nggak sama-sama Pak Partai kita ya. berjuang. Ini seragamnya aja yang partai nih. Pak Hari ini Ketua KSPI Umum. nih ya. Dia Ketua Umum tetap. Iya, iya. Sahabat saya ini, saudara saya nih. Partner berjuang saya. Gitu. Iya, Jadi ya itu jawaban yang paling relevan ya ke depan ini. Iya, iya. Jadi setiap kepala daerah, gubernur, bupati, ya kayak saya sebagai negara pemerintah pusat
khususnya kementerian, ya kita akan coba bekerja sama dengan mitra-mitra industri kita untuk mendapatkan info lapangan pekerjaan. Ya. Makanya nanti jangan lagi lapangan pekerjaan itu diinfokan ke LPK yang tidak punya tanggung jawab. Iya. Oh. Jangan lagi oke. kasih ke ormas-ormas, Iya. jangan kasih lagi ke LSM-LSM, ya kasih ke negara. Mhm. Dan negara nggak punya hak untuk meminta sepeser pun atau serupiah pun. Mhm. Itu juga melanggar. Dan Ya. Bung Said Iqbal lebih paham soal itu, karena saya baru berapa bulan nih di Kementerian Tenaga Kerja. Seharusnya beliau nih, bukan saya nih. Nih saya dapat Gosok jabatan terus. karma sebetulnya. Iya, di demo terus soalnya. Ini kementerian setiap hari di demo terus ini. Kalau dia jadi menteri kira-kira masih demo nggak ya Ya, anggotanya? bukan soal demo. Saya yakin beliau lebih revolusioner dibanding saya. Oke, Itu. ya, makanya sekarang tugas Anda di situ ya, karena yang Anda pikirkan dari Sabang sampai Merauke. Iya. Ya kan? Oke, kita bagi tugas nih. Jakarta kan tadi ya Pak Hadi ya. Itu Pak Hari tolong dicocokkan data yang saya catat ini 10.000 sampai 15.000. Nurun kan dibanding 2023. Confirm ya Pak ya? Oke, mikrofonnya Pak jangan lupa. Ya. Nah, karena suara Bapak itu nanti hanya terdengar kalau pakai mikrofon. Nanti istri di rumah pikirnya Bapak lagi ini apa? Pantomim karaoke. Kalau karaoke mah Biasa kepala dinas. lain lagi Pak. Nah, Ya. apakah itu membuat Pemprov Jakarta kemudian semakin oke lah beban untuk tahun ini tidak sebesar 2 tahun lalu gitu? Penyiapan lapangan kerja mungkin lebih mudah atau apa strateginya? Ya. Jadi memang tadi disampaikan Pak Wamen juga betul ya. Jadi penurunan ini kita prediksi ya dari tahun 2023, 2004 memang menurun dari 25.900 sekian ke 16.000 sekian, sekarang 10.000, paling maksimal 15.000. Kenapa kok menurun? Jakarta udah tidak menarik. Nah, karena Jakarta sebenarnya kan tetap Jakarta menjadi kota global, kota perekonomian. Yang menjadi orang mungkin barangkali mau ke Jakarta itu satu, pertama kan kita sudah era digital ya. Sudah era digital, ada pengaturan work from anyway, Iya, betul. kemudian ada biaya hidup di Jakarta tinggi, itu menjadi faktor ekonomi, faktor yang utama juga. Ya pengennya sih gaji Jakarta tapi hidupnya di Jogja. Ya, jadi artinya walaupun kita secara UMP termasuk tinggi, namun tetap biaya hidup kan tinggi. Jadi mereka mau ke Jakarta juga berpikir. Dan kedua, tentunya mau ke Jakarta juga berharap cemas, minimal dia punya skill keterampilan dasar. Kalau dulu asal yang penting berangkat-berangkat, kebanyakan jadi ART atau gimana ya. Tapi sekarang mereka berpikir, pas ke sini ternyata kok malah jadi pengangguran. Ini menjadikan efek. Mereka berpikir, makanya dengan status Jakarta menjadi kota global ini mereka berpikir, tentunya begini. Oke. Sebentar, ini menarik ya. Saya balik ke Wamen dulu ya. Karena segmen ini kita dedikasikan buat beliau. Nanti habis itu banyak PR yang harus kita selesaikan. Ada program-program pemerintah ya di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Apakah itu cukup efektif untuk kemudian menciptakan apa ya istilahnya ya klaster-klaster lapangan pekerjaan di tiap-tiap daerah sehingga orang nggak perlu selalu untuk urbanisasi kalau kita bicara Jakarta gitu. Ya, itu pentingnya program ini biar terserap ya. Kita kan punya ada 6 balai latihan kerja besar kita ya. Walaupun sebetulnya banyak sekali balai-balai 21, tapi yang besar itu ada sekitar 6 di Jawa Tengah, Jawa Barat, Medan, Makassar dan sebagainya. Nah, ini bisa digunakan untuk para pencari kerja ini untuk upskilling ketika mereka baru tamat, ya kita training di balai-balai yang kita miliki. Itu gratis ya? Gratis. APBN. Gratis APBN. Oke. Nah, artinya sarana-sarana itu kan sudah ada. Artinya para pencari kerja nanti tidak lagi harus sulit kursus-kursus atau apa. Kita sudah ada BLK-BLK. Dan BLK-BLK itu kan hasil pajak rakyat. Betul. Dan itu harus digunakan, jangan tidak. Harus dimanfaatkan. Jadi apalagi nanti ada program pemagangan ke luar negeri. Karena ada 2, pemagangan dalam negeri dan luar negeri. Itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, pentingnya hari ini kita saling kerjasama itu ya itu lowongan kerja ini jangan dikasih ke LPK atau ke ormas-ormas, kasih langsung ke negara. Negara menyalurkan ke industri-industri. Agar apa? Tidak ada lagi tukang palak, penipu dan sebagainya. Kita harus berani memutus mata rantai kejahatan ini. Tapi Ini kan harus kejahatan. jemput bola. Kenapa? Pemerintah atau negara yang harus Loh, iya, jemput hari bola. ini kita jemput bola. Heeh. Kita kerjasama dengan kawan-kawan buruh, kita kerjasama dengan kawan-kawan industrial, gitu. Agar apa?
iklim industri kita juga bagus ke depannya. Ya, kondusif. Kondusif. Ya. Jangan Tidak ada setiap lagi. hari demo. Nah, soal demo itu kan persoalan lain. Ada yang demo Ketika 4 hari Pak Wamen. Iya. Tahu-tahu hari kelima bosnya bilang saya tutup aja, Ke udah Vietnam. bangkrut saya. Iya. Pindah dia ke Vietnam. Nah, Itu kita- anggotanya beliau nggak sih? nggak tahu lah saya nggak berani ngejawab itu karena kan saya tidak tahu persoalannya ya. Kenapa pertama demo, kenapa juga kabur ke Vietnam pengusahanya. Tapi secara prinsip biasanya demonstrasi itu dilakukan ketika ada kebuntuan komunikasi. Itu pada umumnya demonstrasi itu terjadi begitu. Ya, udah mentok ya baru. Mentok, tidak ada komunikasi yang bagus, pilihan demonstrasi. Nah, kemudian ada yang ngambek kabur ke Vietnam, ya saya nggak tahu kenapa komunikasinya lemah gitu. Nah, sebetulnya kita sebagai negara harus punya tanggung jawab. Kenapa itu terjadi? Iya, iya. Gitu loh. Kenapa ini kok kabur industrialnya? Kok kenapa ini ada demo? Berarti ada komunikasi yang terputus. Nah, itu yang kita cari, kenapa nih problem ini gitu loh. Iya. Ini kan selama ini kan yang selalu disalahin buruhnya, yang selalu disalahin kan industrialnya, pengusahanya. Lu negaranya gimana? Karena ini apa saya sering komunikasi dengan kawan-kawan industrial ya. Kami Pak di Vietnam itu dikasih gelar karpet merah Iya, kok. betul. Kok di negara kami sendiri tidak? berarti apa? Ada salah tata kelola dalam negara dalam melayani pengusaha-pengusaha nasionalnya. Soalnya Hari di sana ini Pak kita Wamen, seramah. sistem pemerintahnya kan komunis. Dari Ini pusat bukan soal sampai ke komunis daerah, atau tidak. satu komando. Enggak juga, enggak ada terkaitannya. Bisa itu. nggak kita kayak begitu? Loh, kalau komunisme mereka sangat resisten terhadap industrial dari luar, Pak. Karena mereka apa? Mereka utamakan apa? Industri dalam negerinya. Nah, kita entah kapitalisme, entah sosialisme, entah komunis nggak jelas. Republik ini seperti republik apa? Oke. Republik ormas. Ini menarik. Nanti PR-nya Pak Said juga untuk bagaimana menciptakan situasi kondusif di saat banyak pendatang datang khususnya ke Jakarta dan Jabodetabek ya. Tapi Pak Yayat, kalau Iya. lihat Jakarta sekarang ini, Iya. saya membayangkan Jakarta 20 tahun lalu pasti jauh berbeda. Jauh. Ya, daya dukung, daya tampung dan segala hal yang ada di ibu kota ini menurut Anda masih layak nggak dianggap sebagai ibu kota yang gulanya manis gitu loh? Begini, daya tampung Jakarta itu idealnya dengan luasan hampir 650 km itu Berapa? lebih kurang 5 juta 5 juta? 6 juta penduduk. Udah over. Idealnya hampir sama dengan Singapura lah. Bang Ali itu dulu tahun 70 mengatakan Jakarta kota tertutup. Apa yang dia katakan? Dasarnya tata ruang. Jadi sebetulnya sekarang tinggal di Jakarta gaji besar tapi kualitas hidup rendah. Kualitas hidup. Karena kosnya terlalu besar, itu menjadi persoalan besar. Karena kita bukan sekedar ribut tiap tahun mendapatkan berapa UMP, tapi kosnya terlalu besar. Kos di perjalanan, kos kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang dengan hampir 12 juta, sebetulnya Jakarta pun menanggung beban hampir 30 juta penduduk Jabodetabek. Iya. Dan berapa banyak penduduk Jakarta yang sebetulnya sudah move on itu ke 3 wilayah T. Tangerang, Tangerang Selatan, sama Kabupaten Tangerang. Mereka mencari kelas menengahnya. Contoh aja, Jakarta Pusat tuh drop penduduknya. Hampir 400.000 itu sebetulnya berpindah. Karena tidak menarik secara kualitas kehidupannya. Nah, kedua, Jakarta nggak bisa bicara Jakarta sendiri ya? nggak bisa, dia menanggung Jakarta beban. Raya itu tadi ya? Iya itu tadi. Mohon maaf misalnya di Kota Bogor, berapa lulusan perguruan tingginya setiap tahun? 10.000 sampai 15.000. Berapa sektor formal yang bisa menyerap dari itu? Hanya 500 sampai 1.000 orang. Sisa itu menyebur Jakarta. Kita lihat bandingkan berapa ribu orang, yang ratusan ribu orang naik kereta api yang tinggalnya tuh di sekitar Jakarta. Contoh Iya, aja, iya. siapa yang bekerja di SCBD? Itu anak-anak SCBD seputaran Cibinong, Bojonggede, Depok. Itu anak-anak Bekasi, semua tinggal di pinggiran. Itu anak-anak baru loh, yang sebetulnya mereka punya kemampuan tapi tidak mampu membeli rumah di Jakarta. Nah, saya menyarankan begini, sebaiknya nanti dalam konteks pola migrasi penduduk harus mengenal tipologi kotanya. Sebetulnya Jakarta ini apa yang menjadi unsur sumbangan PDRB terbesar, sektor apa? Ternyata Pak, kita nggak punya sektor primer. Tambang, batu bara, perkebunan Jakarta nih. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Apa yang kita punya? Sektor manufaktur. Manufakturnya turun Pak. Jasa dong. Tangerang turun. Ah. Apa namanya tuh industri pengolahan. Yang ada tuh sektor tersier. Oh. Jadi kota-kota ini sudah mengalami tersiarisasi. Sektor apa Pak yang paling besar sekarang? Jasa retail besar dan kecil sama apa? Sepeda motor.
bengkel. Makanya yang kemarin lihat yang ojol-ojol Pak. Iya. Sekarang belanja online tuh luar biasa. Bahkan ada satu badan usaha hulu sampai hilirnya Pak. Dari Iya. penggajiannya sampai deliverynya mereka kuasai Pak. Oke, Pak Yayat, Nah. ini menarik. Sebentar, ini kaitannya dengan RT RW. Ah. Jakarta tidak bisa lagi berpikir parsial hanya Jakarta, karena tadi kata Pak Yayat ya harus mencakup Jakarta Raya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan SCBD Greater tadi. Jakarta. Greater Jakarta tadi. Apakah kebijakan Pemprov sekarang sudah melihat ke situ visinya, bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kita mensupervisi agar ini tidak bekerja sendiri hanya untuk Jakarta? Mas Doni, yang pertama saya sepakat dengan Kakak Noel bahwa negara ini tidak boleh membatasi atau menyulitkan warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Setuju. Pak Gubernur, Pak Pram juga menyampaikan bahwasanya siapapun boleh ke Jakarta asal punya ID. Betul. Betul. Tapi apa yang disampaikan Pak Yayat itu juga betul. Jakarta overpopulated. Pertama. Hari ini tingkat permasalahan Jakarta adalah kualitas hidup. Polusi udara, Betul. kemacetan, hunian, lingkungan kumuh, air bersih, sanitasi, banjir, rumah di pinggiran kali. Nah, ini yang juga harus diselesaikan. Nah, bagaimana penyelesaian itu bisa secara paralel untuk bisa berjalan. Di satu sisi kita tidak membatasi orang untuk datang ke Jakarta, di satu sisi juga kualitas hidup juga bisa meningkat. Ini yang menjadi diskusi di kita di DPRD DKI Jakarta. Tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang hari ini kita berikan, pertama subsidi transportasi di Jakarta. Kita berikan PSO yang cukup besar untuk Transjakarta sehingga memudahkan masyarakat yang bahkan nanti ada di luar Jakarta untuk masuk Bisa ke Jakarta menikmati. untuk bisa membatasi kendaraan pribadi. Betul. Itu untuk masalah polusi. Kalau kita belum bicara tentang emisi rumah kaca ya, di Jakarta yang makin meningkat, terus juga keterbatasan lahan. Ini baru kita ngomong dari sektor transportasi. Jakarta hari ini sudah menurun kemacetan mungkin. Untuk 25 km itu membutuhkan waktu sekian, itu menurun dia setiap tahun. Oke lah. Nah, tapi masalah polusi udara ini menjadi serius. Karena nantinya ini akan jadi beban pemerintah juga dari segi kesehatan, dari segi subsidi kesehatan. Kalau kita nggak bisa atur baik. Jadi saran saya mungkin nanti kita berdialog juga dengan Pak Gubernur, harus ada kebijakan khusus. Iya, bukan cuma gubernur tapi kepala daerah di sekitar Jakarta juga ya harus diajak duduk bareng kan ya. Ya karena kan datangnya ke Jakarta, Iya. ya kan? Ya memang sarannya memang pertama harapan kita besar yang masuk di Jakarta ini harus juga nanti connected transportasinya. Iya. Jadi dia tidak harus tinggal di Jakarta, tetapi membatasi mitigasinya transportasinya sehingga tidak berimplikasi terhadap tingkat polusi di Jakarta. Oke. Mas aku tambahin sedikit ya. Ini mohon catatan kita ya. Begitu banyak pendatang, begitu banyak kesulitan. Berapa sebetulnya dana bantuan subsidi yang diberikan oleh DKI dari Kartu Jakarta Pinter, sehat, transportasi sebenarnya hampir 17 triliun. Wow. Berapa APBD Jakarta? Sekitar 80 triliunan ya. Artinya seperempat uang itu dipakai untuk dana bantuan. Pendidikan, kesehatan, transportasi, lansia, Termasuk dan PSO tadi untuk semuanya. transportasi. Jadi pertanyaannya Tapi tidak menjamin kualitas hidup. itu tadi. Besarnya bantuan tidak merubah secara struktur. Itu catatan penting loh. Artinya kita memang memerlukan, nanti Bang Iqbal mungkin bisa memberikan bagaimana kita menuntut ke depan. Satu catatan lagi ke depannya. Menuntut apa nih? Nanti ngajak Menuntut- mereka demo. Gini Bang, gini maksud saya gini. Belum gilirannya saya tanya kok sudah disuruh demo. Jangan gini. Konsep presiden itu hilirisasi. Hilirisasi identik dengan keterampilan dan skill yang teruji. Oke. Nah, industri Iya. Bang. Jadi bagaimana ketika kita Betul. menuntut demo pun ada Iya. yang jaka sembung makan tomat, gagak jamung bahasa bodo amat. Nah, itu tadi Iya. supply dan demand Iya. permintaannya. Nah, ini Jadi dari ini dari sini pihaknya dari Pak Said. Pak Said. Bang Said. Iya, ini- jangan cuma menuntut tetapi bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang memang skill gitu loh. Ya. Karena hilirisasi kan isunya kan sekarang kan. Ya itu bukan tugas serikat buruh, tugas pemerintah. Nah, itu. Nah, tapi gini, Belum. Oh iya, siap. Bang Habis Said ini. belum ngomong. Oke. Bang Said belum ngomong. Segera, karena beliau habis ini mau pindah, mau oke, menjawab oke. tuntutan Pak Said Iqbal ini. Iya. Kan banyak catatannya, apa aja nih? saya sebenarnya udah sampaikan ini Mikrofon, dari- Bang. Saya udah sampaikan kira-kira 10 tahun yang lalu lah ya. Karena saya kan banyak keliling dunia Iya. dan 10 tahun kebetulan lalu, Iya.
Apa yang disampaikan? melihat benchmarking di beberapa negara maju itu industri ya. Iya. Indonesia kan udah industri karena dia PDB-nya udah 56% disumbang oleh manufaktur. Manufaktur. Tapi saya nggak tahu yang terakhir Sekarang ya. agak turun. ya? Agak turun, Iya. tapi saya nggak tahu. Tapi intinya itu menjelaskan bahwa kita udah industri. Iya. Walaupun sekarang deindustrialisasi perlahan, tapi Iya. belum gitu terasa. Apa yang dilakukan oleh negara-negara di belahan dunia itu, misal tahun 80, ini kan cerita tahun 80 di Eropa. Ketika industri tekstil sudah tidak lagi berkembang di Eropa Barat, Iya, Jerman, Inggris, Iya, iya. Italia, dia pindah ke Eropa Timur. Iya. Jadi yang labor intensifnya industri tekstil, garment, sepatu pindah ke Eropa Timur. Iya, iya. Ya, yang bertahan di capital intensif. Iya. Nah, dari capital intensif itu dia hanya menjadi kota jasa, perdagangan, iya, pajak, Iya. akademisi, pengembangan IT dan seterusnya. Tapi yang istilahnya industri alas kakinya labor intensif dia ke Eropa Timur. Eropa Timur mulai berkembang lagi di Ceko, di Hungaria, Iya, di Bulgaria, dia pindah ke Afrika. Iya, iya. Ya, jadi secara alamiah pasar labor intensif yang menyerap tenaga kerja yang besar, dia akan mencari pasarnya sendiri. Iya, 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 iya. iya. Tinggal negara Naturalnya begitu. memfasilitasi. Ah, Nah, sekarang kalau boleh dipersingkat Pak ketika Said. dia tahun 80-an memasuki era tahun 90-an, itu banyak pindah ke Bekasi. Iya. Betul. Di Bekasi itu semua industri tekstil tuh. Pabrik ya. Kemudian tahun 2000-an dengan dibukanya capital intensif di kawasan-kawasan industri MM 2100 Iya. di Egypt, dia pindah lagi Iya. ke Subang, Iya, iya. dia pindah ke Sukabumi. Iya. Ya, apa yang mau saya bilang? Pemerintah membuat konsep besarnya dalam industrialisasi harusnya melakukan zonaisasi industri. Iya. Jadi Jakarta dan surroundernya itu udah menjadi kota megapolitan yang berbasis capital intensif. Iya, iya. Jadi kalau kamu mau tinggal di Jakarta dengan fasilitas bintang 5, ya bayar harga bintang 5 industri. Toh Oke. dia tetap kayak dia punya profit dia tetap tinggi. Iya. Ya karena main di capital intensif. Nah, jangan udah tahu dia adalah labor intensif mau dapat fasilitas bintang 5 harga kaki 5. Ya nggak bisa. Bang Said. Contoh di Cakung, Ya. di Sunter, masih ada industri-industri tekstil. Betul. Seharusnya segera dilakukan zonaisasi. Nah, Itu prioritas yang menjelaskan sekarang, prioritas ada, utama. harus. Kebijakan Itu apa Itu yang- yang menjelaskan kenapa turun. Iya. Pemerintah Jadi secara 10.000. bertahap sudah melakukan zonaisasi itu. Iya. Oke. Dibangunlah jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera. Pintu-pintu tolnya itu kalau kita dari Osaka ke Iya, Tokyo, iya, di betul. pintu-pintu tol itu ada kawasan industri. Kawasan industri, itu iya. udah benar. Saya juga Jadi- mudik lewat tol itu sudah banyak exit-exit itu Iya, kawasan industri itu- terpadu. Iya, ya, Batang, disitulah ya kan, labor Pantura. intensif. Batang, Pekalongan, Iya, iya, iya. Bang Said, tapi daerah-daerah. kebijakannya sudah Jawa pro nggak? Apa yang Anda butuhkan dari Kementerian Ketenagakerjaan sekarang? Mumpung wamennya ada di depan Anda nih. Biasanya galak nih tumben ini. Sebelum ketenaga kerjaan kan industrinya dulu. Ketenaga kerjaan kan hanya di faktor Reguler. bukan akibat daripada adanya industri. Iya. Kalau setiap daerah dibangun labor intensif, penyerapan tenaga kerja terbesar ke tekstil, garment, sepatu, makanan, minuman, Iya. yang kita sebut padat karya atau labor intensif. Betul. Maka di sentra-sentra industri itu kemarin misal saya ke Brebes ya, ikut Pak Bung Andi Gani dan Pak Kapolri. Di Brebes itu industri sepatu melimpah. Tapi nyari tenaga kerjanya susah. Oh. Pertama SDM-nya Ya, kurang kan? ya. Yang kedua, antara faktor yang kedua, Setuju. antara upah Brebes dengan Jakarta. Cirebon, sama Cirebon Ya, misalnya ambil contoh, beda Beda. 500.000. Apa dengan gua kerja Cirebon cuma 20 menit. Iya. Apalagi Jakarta, Iya. Brebes 2,2 juta, Jakarta 5,2 juta, 3 juta. Gue datang dulu ke Jakarta. Iya. Nah, faktor itulah yang kemudian tetap menjelaskan Iya, iya. kenapa dia menurun. Karena sudah terbangun zonaisasi yang benar. Kalau saya setuju, zonaisasi oleh pemerintah itu tenaga kerja yang tadi saya bilang, Iya. pindah ke Eropa Timur, pindah Eropa Timur, Iya, iya. pindah. Dia mengikuti pasar. Itu seperti nggak bisa semut dilawan. ngikut gula ya? Ada gula, ada Ada semut, semut. Nah, oke. faktor yang keduanya juga harus diperbaiki tadi dari sisi karena tenaga kerja akan mencari mana yang terbaik dalam sisi penghasilan dia dengan mengukur waktu, Iya. maka harus dipersiapkan juga disparitas upah minimum itu Iya, jangan iya. terlalu jauh Iya, betul. Baik. supaya
antar daerah itu kompetitif, Ya. nggak lari ke Vietnam, nggak lari ke Thailand. Iya, iya. Nah itu yang menjelaskan kenapa menurun. Tadi udah ada zonisasi. Nah kenapa menjelaskan kok masih ada? Karena tetap mereka masih berpikir Jakarta menjadi tujuan utama dengan segala kemudahannya, walaupun tidur di emperan pertama kali, tidur di musla, tapi tetap bisa kerja masuk sektor informal. Iya. Dagang martabak aja udah untung di Jakarta dibandingin upah minimum di Brebes. Iya, iya. Maka dia kemudian setelah itu dia pindah ke surroundernya Bodetabek, dia masuk ke sana, baru dia dari Jakarta pindah ke daerah itu. Nah oleh karena itu regulasi di dalam Kementerian Tenaga Kerja berarti regulasi yang mengikuti perkembangan zamannya. Setuju. Oke. Itulah yang menjadi persoalan. Saya mau tanya Pak Wamen, segmen berikut. Saya baru mau nanya, 5 menit lagi bisa kan? Udah, tolong direspon dulu. Ini segmen terakhir buat Anda, ya. Karena sudah Oke. kebijakan berarti sudah oke dong. Apa yang disampaikan Bung Iqbal itu benar sekali ya. Gitu. Ada zonisasi, makanya ada wilayah-wilayah atau kawasan-kawasan. Memang harus ada regulasi yang sifatnya jangan sampai kayak Kerawang gaji itu termasuk paling Tinggi. besar di Iya. Jawa Barat. Iya, betul. Nah itu kan terkadang kawan-kawan dari Apindo dan semua sedikit tidak nyaman. Nah ya buruh sih senang dengan gaji besar ya kan. Akhirnya itu bermigrasi tenaga kerja itu yang ini tarik menarik. Di sisi lain tarik menarik ini ada kepentingan politik juga, kepentingan politik lokal yang mendominasi. Nah ini yang kita tidak mampu menjangkau hal itu. Oke. Gitu. Yang bisa kita jangkau adalah bagaimana membuat semua ini bisa kondusif. Gitu loh. Tapi ya tetap apapun ke depan kita kan harus, negara ini kan nggak boleh juga harus tidak hadir dalam setiap persoalan ini. Tapi ya, ke depan ini pasti ada cara formulasi yang bisa kita kerjakan bersama lah ke depan. Yang penting Karena kontinuitas kebijakan ini, kemudian tidak setiap periode berubah-ubah begitu kan? Betul, itu yang akan menjadi problem kita sama-sama. Karena tadi saya bilang, kalau wajah negara ini masih dipegang oleh aktor-aktor yang tidak paham bahwa dia mewakili negara ini bentuknya seperti ormas jadinya. Meresana, Tapi nyopet sana. saya riset Bang, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, Pak Prabowo itu udah benar. Soal? Dia mengambil alih misalnya tentang kebijakan upah minimum. Kalau kita pergi ke Vietnam, Indochina, Kamboja, semua upah minimum itu di tingkat nasional. Pusat, Jadi pemerintah pusat yang menentukan, sehingga tadi nggak ada ormas, nggak ada apa itu LSM atau nggak ada LPK, tentang LPK, politik atau LPK, LPK atau politik, kepentingan politik sesaat mau dipilih supaya jadi bupati dan sebagainya. Baru dia akan naikkan upah tinggi-tingginya gitu kan karena tuntutan buruh. Tapi belum bisa Pak di sini. Prabowo Gara-gara dampak udah, otonomi kan kemarin daerah. baru diputuskan Kebijakannya kebijakan sudah. satu tunggal naik upah 6,5%. Tapi dampaknya belum merata, ormas-ormas tadi itu masih. Itu masih main di THR. Oke. Nah, yang dimaksud oleh Bang Noel itu kan ormas menjadi agen-agen outsourcing. Iya. Iya, Terus iya. sekarang disikat habis. Oke. Berarti Apalagi pemerintah di sudah Jawa di Barat jalan Kang yang Deddy benar, ya? Mulyadi Galak itu. dalam Iya. tataran tertentu apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebenarnya dan pemerintahan ke bawah kalau kami rasakan itu sudah pada on the track. Oke. Ya. Nah, Pak Said, sebentar. Anda lihat Pak Wamen kaki sudah turun Siap, satu. siap, siap. Karena beliau ini memang Mau pulang deh. kita todong ya, harusnya segmen berikut sudah tidak di sini. Tapi Pak Wamen terima kasih ya. Siap. Pesan Oke. terakhir buat penonton kita yang mau datang ke Jakarta. Datang ke menit, 1 Jakarta, menit. datang ke Jakarta. Nanti Datang ke Jakarta. PR-nya diselesaikan mereka berdua. Tapi Iya, Anda sebagai datang ke Wamenaker Jakarta. gimana? Ya, Datang aja. tetap ya siapapun lah ya. Setiap warga negara kan kita pemilik saham republik. Betul. Jadi nggak ada boleh batas-batasan lah. Iya. Nggak boleh Pemerintah alergi. menjamin ya. Apa? Pemerintah menjamin. Wajib dong. Bukan wajib. Pemerintah menjamin. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Kita kan saya di sini. Apa yang saya sampaikan ini mewakili negara. Siap. Gitu loh. Jadi ya negara harus menjamin. Jadi tidak ada boleh ber atau apapun lah. Regulasi-regulasi yang sebetulnya menyesatkan warga negaranya. Itu. Oke. Saya rasa Baik. terima kasih ya. Saya Pak minta Dewan, makasih, maaf Pak Dewan. buat acara berikutnya Pak Wamen terlambat gara-gara kita todong di sini. Thank you Pak. Ini belum kredit title ya, masih nyambung di segmen berikutnya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.
Kita tidak melakukan operasi justisia. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta, monggo, silakan. Paling penting dia punya identitas. Kalau tidak punya identitas, enggak. Siapa suruh datang Jakarta? Topik diskusi kita dalam Merah Putih kali ini. Kalau sudah terlanjur sampai Jakarta, ini PR Anda berdua, Bapak-bapak. Pak Widi, ini kan harusnya kebijakan itu diciptakan pro rakyat ya. Tadi Pak Wamen juga sudah mendukung soal itu. Tapi kalau kita bicara Jakarta dan Greater Jakarta, kata Pak Ayat tadi itu, daerah-daerah sekitar itu kan pasti punya kepentingan politiknya masing-masing. Gimana ngajak mereka duduk bareng, kebijakannya itu pro rakyat sama-sama, everybody happy gitu loh. Ya, yang pertama kami ini Jakarta sebagai tuan rumah bagaimana bisa melayani siapapun warga Indonesia yang datang ke Jakarta. Itu prinsipnya daripada pemerintahan yang baik. Saya, Pak Hari, kita ini kan diupah untuk kerja bagaimana melayani masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan ini juga jangan kebijakan yang menyusahkan, tapi kebijakan yang memudahkan. Apapun siapapun yang mau datang ke Jakarta, as long dia punya ID, come on. Tidak harus KTP Jakarta? Iya, nggak ada masalah. Mau KTP Aceh, Ambon, Papua, silakan kerja di Jakarta. Ya, harapannya ada kontribusi untuk Jakarta. Betul. Bukan menambah pengangguran, harapannya. Karena tingkat pengangguran di Jakarta cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di nasional. Kita kurang lebih di angka 6 sekian persen. Nah, di nasional itu 4 sekian persen pengangguran. Nah, ini kan menjadi problem. Itu akan menjadi beban. Tapi bagaimana Pemprov DKI Jakarta mengelola, kita sudah ada namanya itu job fair. Job fair ya. Job fair nanti di pemerintahan Pak Pram itu ada di tingkat-tingkat kecamatan job fair. Untuk apa? Supaya mendekatkan kepada masyarakat. Siapa yang pengangguran, siapa yang belum ada pekerjaan, silakan. Dan di dinasnya Pak Hari juga ada namanya itu BLK juga, pelatihan kerja. Itu juga memudahkan. Kita juga harapan nanti sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah. Di luar daripada pendatang ya. Itu sekolah-sekolah vokasi ini bagaimana seperti dikatakan Bang Said Iqbal tuh, link and match lah. Apa kebutuhan daripada pasar, apa kebutuhan daripada Jakarta, sehingga ketika lulusan itu juga tidak menambah pengangguran, tapi bisa berkontribusi untuk bisa pembangunan Jakarta. Kearifan lokal, ya kan? Program-program vokasi tadi Bang Said bilang itu kalau dibuka banyak di Jakarta misalnya, memang sesuai dengan kebutuhan Jakarta gitu kan. Tapi pertanyaan saya Pak Hari, apakah itu semua bisa di-cover oleh APBD-nya Jakarta? Sementara kalau kita ingat Jakarta itu tahun 2024 itu menyumbang 22% PHK nasional loh. Ya kan? Benar kan? Benar. Anggotanya beliau juga itu ada yang di situ. Bagaimana kreativitas yang bisa dilakukan? Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti tadi arahan Pak Gubernur, silahkan saja mau datang dari mana ke Jakarta silahkan. Tidak ada operasi justisia? Tidak ada. Cuman kita memang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil hanya mengidentifikasi untuk update ID tadi KTP diberikan. Nah, yang pertama strategi kita memang yang pertama kita tahu persis ya pengawalan kita itu hampir 338.000 dan 150.000 itu SMA dan SMK. SMK paling banyak. Ini kenapa SMK kok paling banyak, malah lebih banyak nganggurnya gitu. Padahal udah diberikan keterampilan. Setelah kita identifikasi ternyata SMK swasta rata-rata itu tidak memiliki peralatan yang mencukupi. Nah, tentunya kemarin dari 150.000 yang masih nganggur, kita didik langsung ke tempat PPKD kita. Nah, PPKD kita itu sekarang sudah modern. Kita sesuaikan dengan tata guna lahan maupun klasifikasi dari perusahaan. Seperti Bang Said Iqbal, dunia kita harus sesuaikan dengan Dugar, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Di industri ini pengennya untuk rekrutmen tenaga apa? Kita langsung didik pelatihan yang mengarah ke sana. Jadi begitu kita latih adik-adik kita yang 150.000 yang pekerja, cuman kita bisa nampung hanya setahun itu sekitar hampir 10.000 orang. Sisanya? 7 BLK kita. 7.000, maksimal 9.000 karena kapasitas daripada tempat pelatihan. Yang tidak tertampung gimana dong Pak? Yang tidak tertampung kita latih, kan kita ada dua nih. Kita didik menjadi tenaga terampil untuk menjadi pekerja. Yang satu kita didik secara informal untuk menjadi wirausaha, entrepreneur. Ini semua di bawah Pemprov DKI ya? Betul. Jakarta ya? Dan kita setiap tahun sudah menganggarkan kemarin untuk pelatihan aja kita menganggarkan sekitar hampir
20 sampai 30 miliar dari 7 BLK kita. Semuanya free. Jadi di situ. Nah, yang pertama, yang kedua kita Minatnya bagaimana masyarakat? setiap pendaftaran satu BLK itu dari yang kita butuhkan satu angkatan kan setengah 20 kali sekian kejuruan. Itu paling katakanlah setiap angkatan sekitar 2.000, yang daftar 6.000. Wow, bagus dong. Artinya minat dari mereka memang luar biasa. Iya, iya. Dan kita didik, kita dapat sertifikat BNSP, dan kita salurkan. Kita banyak MOU dengan perusahaan-perusahaan. Jadi banyak BLK Timur, PPKD Jakarta Timur, dia sudah MOU dengan beberapa perusahaan di sekitar sini, di sekitar sana. Nah, begitu mereka lulus, mereka langsung diterima gitu loh. Kita sering mengadakan gathering dengan perusahaan, bahwasanya yuk kita sama-sama membuat MOU supaya apa anak didik kita yang selesai pendidikan langsung bisa diterima. Iya, mereka belajarnya di Jakarta tapi tinggalnya di apa tadi yang 3T? SCBD. Ya. Ayam Depok, Bogor, Bogor ya, atau di 3T Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Nah, selain itu nih Bang, itu kita ada namanya MTU. MTU, apa Mobile itu? Training Unit. Oh, keliling. Itu bisa langsung ke kelurahan-kelurahan yang memang dia tidak bisa ke kelas kita. Jadi MTU itu ada MTU Barista, Tata Gerah, Tata Buka, semuanya keliling ke kelurahan-kelurahan itu seperti yang Pak Gubernur sampaikan, mendekatkan pelatihan ke kelurahan-kelurahan. Itu sudah disampaikan oleh Pak Wibi, job fair, Pak Gubernur minta 3 bulan di kecamatan. Bahkan kita bisa mengadakan tiap bulan Oke. ke kecamatan-kecamatan. Jadi nanti kita semua mendekatkan, semua orang bisa nanti mendapatkan informasi. Itu yang kan lengkap. kondisi normal, Ya. Pak Hari. Ketika tidak ada operasi justisia, hari ini mereka dengar, wah datang ternyata jadi 30.000 gitu tahun ini. Bebannya akan nambah dong. Sudah Ya. siap untuk itu? Memang kita punya dua tugas pokok, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran. Iya. Terutama ya tetap kita prioritaskan yang KTP DKI dulu. Oke. Tapi dulu, namun demikian juga yang pendatang pun juga kita tetap akomodir. Iya. Gitu. Ya, persoalannya adalah bagaimana mengajak daerah-daerah lain. Ini kan punya agenda politik masing-masing. Ya. Ibaratnya begini, tanggung jawab saya cuma pas di batas wilayah hukum saya, ya kan? Sementara Jakarta tadi greater, ya kan? Gimana tuh? Ya, harapan kita ya, saya rasa di bawah kepemimpinan Pak Pram ini, beliau ini kan master of communication nih. Beliau bisa merangkul dan Mempersuasi, dengan kepala daerah sekitar, Sukabumi, Jawa Barat, Ya. Banten dan lain-lain, sehingga ini Cianjur. memiliki satu kebijakan yang sama, mindset yang sama terhadap nih tenaga kerja mau bagaimana. Kita pingin lapangan pekerjaan ini melimpah, buruh sejahtera dan juga sehat, masyarakat yang juga sehat. Karena itulah yang menjadi harapan kita di pemerintahan ini. Saya rasa bisa. Ya. Anggota DPRD-nya juga harus kompak dong. Ya haruslah, karena nggak kompak bagaimana cerita itu. Iya kan? Gitu, Mas Adi. Oke, ya ini kabar baik buat kita semua, Pak Yayat. Artinya ketika pemerintah sudah di jalan yang benar, tadi juga Kementerian Iya. Tenaga Kerja juga sudah oke kata Pak Said gitu kan. Harusnya beban Jakarta semakin berkurang dong ya. Kualitas hidup bisa semakin meningkat. Indikator yang bisa diukur secara cepat apa? Pertama income. Income, oke, pasti. Artinya dari tahun ke tahun naiknya berapa persen sama biaya hidupnya. Jadi artinya sebetulnya Jakarta ini minus dengan kebutuhan hidup rata-rata yang mungkin per bulan normalnya itu 7 sampai 10 juta, bahkan 10 juta lah secara normalnya. Sementara income-nya 5. Jadi makanya mengatakan mengapa motor masih banyak, mengapa itu orang susah dapat rumah, karena income-nya nggak pernah naik. Income tetap, PSO tambah. Ya itu cara bagus misalnya PSO. Cuman pertanyaan tadi, apakah orang Jakarta dengan income 5 juta bisa dapat rumah? Sulit ya. Sulit. Harga rumahnya sudah sangat mahal. Ya. Apakah income di Jakarta dia bisa pendidikan lebih tinggi? Belum tentu. Ya. Nah, pertanyaan tadi saya sebetulnya kalau Pak Wamen, sekarang kehadiran negara itu di handover atau di take over apa oleh LPK. LPK jaringan di luar misalnya, ada LPK misalnya kerjasama dari Jepang. Orang Jepangnya datang ke beberapa wali kota di Batek, saya butuh 3.000 orang. Iya. Anda rekrut langsung, Anda proses Iya. langsung. Tadi Pak Wamen mengatakan, Ormas atau LPK. Pertanyaan bagaimana dengan tenaga kerja? Apakah tenaga kerja berani punya hubungan yang sama dengan badan usaha? Saya butuh sekian orang, persyaratan ini. Nah, sekarang yang menjadi masalah, ada kecemburuan di masyarakat. Pemerintah tuh kalau ASN
disampaikan kami butuh sekian, rekrutmen sekian, kebutuhan sekian. Tapi belum pernah kita dengar pemerintah mengatakan Jakarta atau kota-kota lain butuh tenaga terampil sekian yang akan kita serap di sini. Tidak ada informasi itu. Itu yang sebetulnya dibutuhkan Dan masyarakat. itu bukan PR-nya serikat buruh loh, kata Pak Said. Jadi Itu pertanyaannya, pemerintah. pemerintah. Pernah kalau dia dengan Apindo, dengan selainnya pernah berbicara. Kamu ini bagaimana? Oh, saya akan meningkatkan usaha, saya akan menambah di. Kalau yang Pak, saya tutup usaha, saya pindah usaha. Iya. Itu kan tidak pernah tercipta. Kalau misalnya pemerintah sendiri belum memberikan garansi bagi penciptaan lapangan kerja baru, itu kan yang ditunggu. Iya. Nah, model Jakarta. Kalau masuk ke Jakarta, formal atau informal? Informal. Informal. Karena Iya. katanya tadi jual martabak aja bisa dapat Betul. lebih. Tapi Nah, kalau gaji naik, tapi Iya. biaya hidup naiknya 2 kali lipat, sama aja tidak bisa kualitas sekarang hidup. bagaimana mereduksi biaya besar tadi? Contoh, Jakarta Pintar. Katanya mau bantu buat swasta ya kan? Terus Sekolah gratis. Sekolah Sekolah gratis, gratis, ya. sekolah gratis. Lansia juga bisa dibantu dan sebagainya. Nah, artinya harusnya dilihat dari 17 triliun angka yang dikeluarkan oleh DKI itu sebetulnya bisa mereduksi misalnya tingkat kemiskinan berapa, lapangan kerja berapa. Nah, pertanyaannya dari bantuan itu mengupgrade gak skill dan kemampuannya ya, atau hal-hal lain. Nah, juga yang menjadi catatan kita pentingkan Jakarta, apa yang masih bisa terserap? Gubernur mengatakan silakan datang ke Jakarta, tapi katanya siap bersaing. Nah, berarti ini, ya silakan. Jadi gini Pak Yayat, Ah. saya sepakat ya tentang biaya hidup di Jakarta ini tinggi. Sementara pendapatannya sekian. Tapi bagi kami yang penting adalah kualitas hidup, Pak. Iya. Peningkatan kualitas hidup. Betul. Kalau pendapatannya memang dianggap dengan kita misalnya UMP lah ya misalnya. UMP segala macam, tapi kualitas hidupnya jauh di bawah, itu lebih parah. Ya. Nah, dalam periodisasi pemerintahan yang baru ini, harapan kita dengan Gubernur Pak Pram ini, bagaimana kualitas hidup masyarakat Jakarta ini tinggi. Mulai pertama dari sektor transportasi tadi. Iya. Bagaimana semuanya tuh bisa nyaman menggunakan transportasi publik Iya. sehingga tingkat polusi turun. Gimana ruang terbuka hijau Iya, kita betul. bisa diaktifasi. Iya. Bagaimana anak sekolah itu gratis tanpa ada pungutan apapun sekalipun. Iya. Bagaimana orang bisa berobat dimanapun dengan mudah dan murah, bahkan gratis. Seperti itu loh. Jadi happiness daripada masyarakat ini yang kita mau Nah, coba tingkatkan gitu loh. Mas Wiwi, saya sedikit koreksi. Mohon maaf, saya sependapat dengan. Tapi fakta berbicara lain, Pak. Apa itu? Rumah susun itu sudah 10 tahun, tunggakannya hampir 100 miliar. Artinya apa? Ada banyak yang nggak bisa bayar. Tidak bisa bayar atau tidak mau bayar karena Ini pertanyaan, difasilitasi. memang pertama gini, berapa kenaikan sewa sekarang? 500 sampai 850 ribu. Yang namanya DP 0 dulu, Pak, itu tercekik di mana di BI checking lah. Iya, Nah, iya. karena pinjol pun sekarang masuk. Jadi kita harus petakan dari 5 juta income itu berapa sebetulnya biaya untuk kebutuhan dasar dia, berapa kemampuan. Tapi kalau lihat ke apa ya, demand-nya orang ambil rumah subsidi Pak Yayat di Greater Jakarta tadi itu Nah, tinggi siapa loh. yang bisa dapat? Karena itu formal. Mohon maaf, kasus DP 0 kemarin itu yang menarik adalah harus formal, ada syarat-syarat dan ketentuannya. Kalau yang Oke. sektor informal belum. Maksud saya begini, dengan income yang diberikan harusnya bisa diperhitungkan. Nah, pertanyaannya kalau nanti kebijakan biaya UMP secara nasional itu tidak bisa disamaratakan. Fakta yang kita lihat di Jakarta tuh walaupun ditetapkan 5, berapa itu? 5,2. Ya. Kalau saya punya joke dulu 4,6, tanggal 4,6, tanggal 4 sudah tanggal 6, 6 hari koma. Jadi maksud saya begini. Ternyata fakta dari angka segitu berapa sih yang bisa dibayarkan full? Ternyata enggak. Bapak mungkin bisa kasih tahu dari semua badan usaha di Jakarta itu dari angka 5 realitasnya berapa yang bisa Sebentar, kasih full. ini menarik. Saya akan ke Pak Said soal bagaimana Bang Said tenaga adalah. kerja. Tapi tahan dulu, karena kuncinya juga di sini. dinas tenaga kerja. Bagaimana kan ada BLK. Jadi maksud saya gini, kata pemancing itu angka UMP 5, sekian. Itu merata, padahal sektornya berbeda-beda. Bukan cuma itu, tadi kan harusnya kearifan lokal dong. Misalnya program-program yang diajarkan, Iya. kekinian, ya kan yang dibutuhkan oleh Jakarta. Apa Iya. dong Pak? Program-program yang menarik gitu. Betul. Jadi seperti Pak Gubernur bilang ada 2 program yang dari 42 program. Itu yang pertama job fair. Job fair tolong disiapkan per 3 bulan siap tiap kecamatan. Bahkan kita menyiapkan tiap bulan di tiap kecamatan. Tiap bulan ada di kecamatan. Ya, kemudian untuk yang pelatihan didekatkan ke kelurahan.
Oke, berarti di tiap kelurahan akan ada program pelatihan. Makanya kita datangkan MTU kita. MTU kita tuh ada 33 MTU jenisnya. Dari mulai Pelaksanaannya di mana tempatnya? di kelurahan. Di kelurahan. Jadi kita datangi ke kelurahan yang memang jauh dari tempat Oke. pelatihan kita. Oke. Dari MTU barista, pendingin, sampai 33 program. Nah, ini yang penting gini Pak Hari. Iya. Modul-modul yang diajarkan itu loh. Iya. Jangan sampai selesai ikut training atau diklat nggak kepake gitu loh. Iya. Mungkin Nah. lebih kekinian, digital dan Jadi seterusnya kita gitu. identifikasinya sebelum kita datangkan alat, kita udah sampai ke lurah dan camat. Tolong didata, data yang miskin yang belum kerja, terus peminatannya apa? Oh, ada minatnya peminatan. Udah, peminatan Oke. las ini kumpulin, Iya, kita iya. datengin MTU las. Pendingin ini, tata geraha, tata bawah, semuanya udah. Ada kita kirim. peminatan baru katanya, peminatan baru pinjol. dulu. gitu. Kita Jadi kalau mapping ini dulu. nggak nanti sesuai, nanti kita evaluasi nih Pak. Iya. Langsung Ya kan? ya. Jadi kita Kan mapping tiap dulu. Langsung Pak ya. Tugasnya DPRD mengevaluasi. Maksudnya kan gini, Gubernur Pak Pram kan punya harapan nih Jakarta ini Iya, bisa iya, turun iya. tingkat pengangguran, ya kan? Pak Hari bikin program, ya kan? Kalau tingkat pengangguran yang nggak menurun, kita tanya lagi Pak Hari. Bagaimana nih Pak Hari? Ini salah pilih kursi. Harusnya tadi sebelah sini. Ya, betul. Jadi gini Pak, dan semua dulu PPKD itu tidak punya namanya KPI. Ya. Yang penting melatih, mau terserah berapa, monggo aja. Ya. Yang Tapi penting sekarang- anggaran terserah. Ya, Kalau tapi sekarang sekarang nggak bisa. Bisa. Ada Anda KPI. ngerekrut berapa orang yang terserap ke kerja berapa persen? Iya. KPI-nya Minimal ideal ya. 70%. Kalau Iya. Minimal 70%. dulu tuh hanya 20%, 30%. Saya pengen 70%. Wih. Nah, ini tantangan kepala PPKD. Kalau enggak TKD-nya enggak turun. Iya, setuju Ini Pak. salah satu kepala dinas terbaik di Jakarta ini. Pantes. Boleh. Sepertinya tidurnya kurang, Pak. Buktinya beliau tidak mudik. Keren, Pak, keren. Oke. Jadi gitu, Pak, ya. Pak Said, saya punya PR buat Anda langsung dari masyarakat ya. Kita Oh, lihat iya. komentar mereka berikut ini. Bahaya itu yang modal nekat gitu ya. Jadi yang penting harus sudah tahu dulu gitu di kota perantauan atau terutama di Jakarta itu mau ngapain. Kalau skill basic sih pasti komputer ya, terus bahasa Inggris utama, dan sekarang kayaknya banyak perusahaan yang membutuhkan bahasa Mandarin. Ya, tadi yang seperti saya bilang, kalau memang belum ada pekerjaan yang pasti di Jakarta, sebaiknya sih jangan, karena memang akan menambah pengangguran dan kriminalitas, karena yang belum ada pekerjaan ke Jakarta itu mau ngapain? Oh, Pak Said, jangan lepas tangan juga dong. Anggotanya diedukasi biar skillnya ditambah. Tadi penguasaan bahasa sekarang jadi kebutuhan, Pak. Silakan komentar. Catatan Litbangnya KSPI dan Partai Buruh dalam 2 bulan terakhir Januari Februari 2025 secara nasional ya, 60.000 buruh itu ter-PHK Iya. di 50 perusahaan. Paling dominan adalah di sektor labor intensif tadi. Daerah yang paling dominan adalah Jawa Tengah. Ya, Pasti yang tadi ada peribahasa, ada gula, ada ada semut. semut. Yang paling mudah dia ke Jakarta. Dia berurbanisasi, dia masuk dulu, yang tadi bahasa orang, yang penting dapat dulu, Iya. saudaranya siapa, temannya siapa, pokoknya sekedar tempat tinggal dulu. Bahkan kan di Jakarta di musola aja bisa jadi marbot dulu. Iya, iya. Banyak sekali saya jumpai itu. Itulah yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Jakarta, karena urbanisasi akan terjadi ketika pemerintah di mana PHK terbesar itu tidak menyiapkan. Saya ambil contoh tadi ya, di Brebes 25.000 butuh orang Pabrik yang daftar, sepatu ya, yang daftar sepatu, pabrik sepatu betul, Nike, Adidas dan sebagainya, Tasung namanya, yang daftar 12.000 orang, 9.000 orang, yang diterima memenuhi syarat cuma 5.000 orang. Padahal di daerah tersebut butuh 25.000, hanya bisa menyerap 5.000. Bagaimana yang 20.000? Maka dia masuk Jakarta karena sektor informal juga menjanjikan upah yang dia terima dagang martabak, mungkin dagang cendol, dia buka gado-gado dengan temennya numpang dulu, bisa sama dengan upah Brebes. Iya. Nah, Bojong dan Harusnya sebagainya. industri kerjasama dong dengan BLK di provinsi itu ini kan. yang tadi sebut dulu, faktor upah juga sangat menentukan. Iya, iya. Walaupun di awal dia bertahan hidup susah, baru setelah dia kerja dia bertanya, Iya. loh kok gue kerja
tetap susah. Maka upah yang layaknya berapa? Itu Ya, selalu muncul pertanyaan itu di Jakarta. Survei biaya hidup BPS kan tahun 2024 itu betul 14, Pak, sekitar 10 sampai 14 juta. 14 juta tertinggi Ya. Jakarta Biaya hidup 14 layak. juta. Biaya- survei biaya hidup, SBH. Oh, oke. Jadi SBH. yang tertinggi Biaya hidup, Ya, survei biaya hidup ini tertinggi Jakarta. Jakarta sama Bekasi. Oke. Hampir 14 tapi jutaan. upah minimum, kalau upah minimum kan cuma 64 item ya, KHL, kebutuhan Ya. hidup layak. Kalau survei biaya hidup tuh 250 item Item. di situ. Satu basketnya. Itu sepertiga atau kalaupun tidak ya seperempatnya lah, atau kan masih jauh sekali Iya. untuk memenuhi tingkat kebutuhan. Nah, oleh karena itu dia survive dulu. Yang penting gue hidup dulu, Ya. baru gue bertahan. Itu satu. Yang kedua, di sinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan di tengah sistem kita otonomi daerah. Dulu Menteri Tenaga Kerja bisa panggil itu kepala-kepala dinas ini. Berapa hari panggil, terintegrasi. BLK di bawah nasional, pusat. Maka dia bisa mengedukasi, walaupun di Jakarta misal memberikan pelatihan untuk skill IT misal, ternyata IT di Jakarta udah penuh, dia bisa lempar ke Bekasi, ke Tangerang, Iya. kemana, kan Indonesia. Iya. Kita bicara Indonesia penyerapan tenaga kerja. Iya, iya. Nah, oleh karena itu nanti kalau saya mau ketemu Pak Prabowo, saya bilang, Pak, ayo kita ke Cibitung. Ada satu kawasan industri namanya MM 2100. Iya, iya. Itu swasta. Betul. Besar, industri besar. Ada Australia Honda Motor, ada Panasonic, macam-macam. Dia bikin namanya SMK Industri. Itu pengelolanya 3 orang. Pak Darwoto dari MM 2100, Ibu Lis dari satu PT apa saya lupa, PT Jotun, satu lagi Pak Jotun. Musfir dari perusahaan Jepang. Mereka mencoba ada dari suatu pemikiran, kok kita susah nyari tenaga kerja di Bekasi. Jadi Yang sekarang itu dialami di Brebes itu. vokasi ya di Bekasi situ ya. kan? Vokasinya. Ya, vokasinya. Dia Maka bikin betul SMK dia bikin vokasi. SMK Industri. Iya. Karena di situ paling banyak otomotif di MM 2100, jurusan industri Jurusannya otomotif Iya, ya. Kemudian dia buka lagi elektronik Iya. ya. Iya. Begitu dibuka di pasar, berebut dan gajinya tinggi. Dan pasti Iya. diserap Karena kan. skill. Sudah Karena skill diserap. Itu terjadi Sebelum di lulus, iya. dia udah serap. Sudah dipesan. Nah, ya. Sudah jadi- dipesan. jadi- Dan itu nggak perlu pemerintah. Nah, ini menarik Itu yang Bang mau saya Bang. bilang dengan Pak Prabowo, Pak, Ya. kasih ruang dan fasilitas. Iya. Di Bukan nggak perlu kawasan-kawasan pemerintah Pak ini- Said. Pemerintah bisa belajar itu jadi pilot project. Yang kedua, gitu kan. pemerintah bisa belajar pilot project ini. Ah. Tapi yang paling prinsip tadi Kemenaker. Iya. Kan upah minimum aja Kemenaker kerjasama dengan Kemendagri. Iya, Iya. iya, iya. Mengintegrasikan tentang kebutuhan yang dibutuhkan tiap daerah. Jangan disparitas antara Kabupaten Brebes dengan Cirebonnya tadi 500.000. 500.000. Dengan gua kerja di Besar. Cirebon. Tapi Iya. sudah mulai dicoba loh dengan ada peminatan tadi kan, Iya, iya. didata kan, Karena sukanya dia apa belum warga. terintegrasi oleh Kemenakernya. Iya. Kemenaker dia harus mengintegrasikan kebutuhan yang disiapkan oleh DKI tadi berapa, Iya. perserapannya berapa, kelebihannya kemana. Iya. Begitu dia dibuang ke tenaga kerjanya iya. ke surroundersnya, misal Iya, Bekasi, Tangerang, kan beban Jakarta turun. Iya, tolong disampaikan ke Gubernur Pramono, tolong diawasi. Nah, itu, memang kemarin melakukan konsolidasi aja. Iya, saya setuju. Kemarin kita udah bicara sama Pak Sekjen Kementerian Kemenaker. Iya. Jadi data siap kerja mereka memang belum terintegrasi dengan itu. wajib lapornya Selalu kalau perusahaan. soal data kita Begitu. nggak terintegrasi loh. Di tempat saya pengangguran 338, di tempat siap kerja cuma 19.000, kan jauh banget. Iya, inilah Pak menjadi Inilah dilema dilema yang gapnya itu. ada. Jadi gini Pak, ketika informasi itu terputus, orang bingung mau kemana dia Betul. melamar kerja. Ketika daerah itu tidak terintegrasi data, bahwa kita butuh tenaga ahli teknik kimia di sini sekian, Surabaya, Gresik itu sangat butuh tenaga seperti itu. Nah, konsentrasi pemusatan tenaga kerja berketerampilan pada wilayah-wilayah yang sudah berbasis industri itu sudah ada Pak. Iya, Cuman sistem informasi pertanyaan- nasional harusnya udah itu yang kita terintegrasi. keluhkan. Iya. Kalau ASN aja diurusin sampai detail, gimana yang masyarakatnya? Makanya Itu. kemarin kita diskusi, berarti besok harus bikin akun. Akun? Bikin setiap orang bikin akun, perusahaan wajib lapor. Jadi setiap orang mau mengupload situ, mereka udah terperinci. Semacam aplikasi lah Aplikasi, yang ya ini, terintegrasi. ya. Integrasi. Itu yang kita Masih belum susah punya. sekarang kita Iya, teknologi, jadi Pak. setiap ada badan usaha butuh tenaga, dia mengklik, Tinggal mengklik, menghubung langsung aja. Jadi masuk. nggak perlu job fair apa, langsung mereka secara digital. Fairnya itu di HP. Di HP. Kayak di Amerika, di Eropa kan job fair itu di HP. Jadi lebih memberikan kepastian daripada jadi andil antara dilema dan kegalauan. Setuju. Nah. Saya membayangkan itu lebih digitalisasi itu lebih memudahkan
memudahkan. Tapi ada satu yang nggak beres-beres, Cortex aja belum selesai. Kita rehat dulu pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Setelah libur Lebaran, timbul masalah yang kerap menggerogoti kota Jakarta, yaitu urbanisasi atau fenomena mengadu nasib di kota besar. Jakarta yang sudah tidak menjadi ibu kota negara, tapi nampaknya masih mempunyai daya tarik kemolekan bagi warga daerah untuk mencari pundi-pundi rejeki. Ada yang berhasil menjadi sukses, namun ada juga yang justru malah menjadi kaum terpinggirkan. Kriminalitas mengancam, kekumuhan menjadi pemandangan sehari-hari. Skill terkadang tidak diindahkan. Tentu kita berharap siapapun yang diajak ikut bergabung ke Jakarta benar-benar menyiapkan diri. Jangan pindah Jakarta tapi tidak bisa lebih inovatif. Jangan sampai pindah Jakarta membangun Jakarta, tetapi menjadi solusi ekonomi kita semua. Jadi ini memang problem yang pasti akan dihadapi Jakarta dalam kondisi yang seperti ini. Tanpa menutup mata kan beberapa daerah melakukan PHK dan sebagainya. Dan untuk itu Jakarta pasti mempersiapkan diri. Saya dan Bang Dul kami sudah berdiskusi, kita tidak melakukan operasi justisia. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan. Siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya. Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta, monggo, silakan. Asal skill. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Kalau tidak punya identitas, enggak. Menurut Disdukcapil Jakarta, jumlah pendatang ke Jakarta untuk tahun 2025 diprediksi sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 jiwa. Tentu saja persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta semakin ketat. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita di segmen terakhir. Nah, ini saya mau nanya ke Pak Wibi. Kebijakan anggaran penting sekali. Bagaimana Pemprov kemudian diawasi oleh Anda dan teman-teman di DPD itu agar anggaran itu memang diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi, skill dari tenaga kerja kita. Bagaimana ke depannya kira-kira? Iya, ini penting ya anggaran, karena tanpa anggaran nggak mungkin kita bisa jalan apa-apa programnya. kan. Kita mendukung penuh ya, terutama untuk masalah pengangguran. Ini bukan hanya masalah pendatang, tapi bagaimana warga Jakarta ini yang hari ini ada 10 juta jiwa ini jangan kesusahan cari lapangan pekerjaan. Nah, untuk program yang 100 hari Pak Pram itu, termasuk dengan job fair itu, kita dukung. Silakan kerjakan. Anggaran dialokasikan. Butuh berapa? Yang penting ini bisa menjadi satu corong untuk masyarakat di Jakarta yang pengangguran ini bisa bekerja. Nah, terkait dengan pelatihan, saya minta memang dalam beberapa kali rapat dengan fraksi Nasdem, terutama yang ada di Komisi B, karena saya berbeda komisi dengan Pak Ari nih, saya minta dukung penuh ini, agar nih BLK ini jangan lagi kuotanya nih yang tadi misalnya pendaftar 2.000, ya tambahkan jadi 4.000, ya kan? Iya dong. Bertahap, Iya. ya kan, dengan kebutuhan yang lain-lain. Karena kita peminatnya juga banyak ternyata. kebutuhan yang lain juga banyak. Terutama pertama kita juga butuh tentang sekolah gratis, Iya, betul. kesehatan kita, pembangunan infrastruktur kita. Jangan sampai nanti ada jalan berlobang. Itu kan komplain masyarakat hal-hal seperti PSO kita terhadap transportasi. Bagaimana dengan permasalahan climate change yang nanti jadi tantangan masa depan, itu juga harus kita pikirkan. Kalau APBD terbatas, libatkan sektor swasta mungkin lewat pemerintah provinsi atau DPRD bisa menggalang kerjasama CSR mereka untuk dukung program-program peningkatan ini skill. ahlinya Pak Hari ada di sini. Iya, Nggak usah makanya jadi ditanya, kadis. ya kan? Ya kalau dia tidak bisa mengorkestrasi teman-teman dunia usaha, pasti ada HIPMI, ada Kadin, semua pasti mendukung penuh. Bagaimana lapangan pekerjaan ini bisa terbuka di Jakarta seperti itu, Mas Don. Setuju. Anda perlu dukungan apa sih Pak Hari saat ini dari pemerintah provinsi sendiri atau mungkin dari seluruh pemangku kepentingan? Ya baik, memang betul tadi Pak Wibi sampaikan. Jadi kalau saya buat program berkaitan dengan masalah pengangguran maupun kemiskinan, udah pasti didukung. Ya alhamdulillah dari tahun 2005 kemarin penyelesaian RKPD 2026 itu langsung didukung penuh. Yang biasanya katakanlah pelatihan itu anggarannya kemarin 20 miliar, sekarang dinaikkan 30 miliar. Kemudian Idealnya berapa sih? Kalau kita idealnya sih kan kita butuh prasarana dan sarana. Nah, ini yang ketok palu kan di sebelah nih. Betul. Hadap sana dikit kursinya Pak. Ya idealnya berapa? Ini soalnya
Ini kebutuhan mendasar kan? Ya. Kalau ya dulu gini, kalau setiap angkatan reguler kan 20. 20 orang satu kelas dari 33 program kejuruan. Ya, tapi peminat banyak loh. Peminat banyak. Nah, Jangan dari dibatasi. 20 itu dulu setahun hanya 3 kali kelas. Sekarang kita perbanyak menjadi 4 kelas. Artinya kan berarti nambah 25%. Kan kita harus lihat kapasitas dari tempat pelatihan kita. Nah, kemarin saya sudah mengusulkan kita perlu buat bangun lagi tempat pelatihan kita. Nggak kerjasama dengan sekolah? Kita sudah MOU dengan beberapa perusahaan. Bahkan kita gini, kita latih kayak bahasa Jepang. Bahasa Jepang kita sampai ke N4. Yang dibutuhkan N3. Langsung kita kerjasama dengan MOU dengan yang di migran Jepang. Begitu kita latih ke sana MOU, begitu data serap langsung laporan ke Jepang. Itu yang kemarin udah kita MOU itu hampir sekitar 2.000-an orang. Artinya dengan perusahaan LMK teman-teman samping ini swasta itu kita udah kolaborasi juga. Gitu. Sebenarnya secara statistik bagus ya. Pak Hari dan teman-teman ini luar biasa kerjanya. Tapi karena ekspektasi orang ke Jakarta itu selalu tinggi, jadi apa yang beliau lakukan sepertinya tidak terekspos dengan baik, Pak. Kita apresiasi yang Anda lakukan. Nah, tetap harus seimbang, Pak Yayat. Masyarakatnya juga harus disiapkan menerima kenyataan. Ya, jangan istilahnya berharap 100% dia pindah Jakarta pasti sejahtera gitu. Kalau nggak punya kompetensi dan skill juga susah. Itu tadi saya nyinggung Mas Wibi bahwa mengutamakan kualitas hidup. Kualitas hidup salah satu indikator adalah pada tingkat income, keterampilannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau mau income tinggi, pendapatan lebih bagus, kualitas keterampilan juga meningkat. Jadi seiring dengan kebutuhannya. Jadi kita harus akui sektor mana yang paling tinggi sisi salary-nya ya. Pasti orang mengatakan sektor keuangan, asuransi, jasa perdagangan. Sektor mana yang paling rendah? Yaitu di informalnya. Nah, pertanyaan tadi Pak Hari mungkin satu PR yang menarik adalah RKPD non APBD. Rencana kerja pemerintah daerah kalau dari sektor anggaran cuma dapat sekian nih pelatihan-pelatihannya. Tapi bagaimana non APBD-nya itu dari sektor swastanya? Justru yang agak kurang ini teman-teman swasta agak malu-malu untuk terbuka. Takut gini. Mereka mau bantu, tapi bau bantu nggak? Lu tekan premanismenya. Ditekan nggak pungutan-pungutannya, ditekan nggak itu. Jadi orang merasa nyaman, tidak banyak gangguan. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka terus diganggu? Nah, itu kan salah satu bentuk garansinya yang perlu kita kembangkan. Terus yang kedua, ini DKI mau menyusun perda tentang kependudukan. Menarik, Pak, karena nanti dalam pendudukan itu harus ada standar. Mau kota global kok masih terbatas. Nah, jadi yang menarik contoh misalnya ya, misalnya bisa diatur untuk dapat misalnya tinggal di rumah susun di Jakarta, minimal KTP-nya dia sudah 2 tahun di Jakarta. Kemudian di balai-balai pendidikan, minimal dia sudah 5 tahun di Jakarta. Jadi dia orang sudah memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai warga Jakartanya. Bagaimana dengan bantuan sosial? Bantuan sosialnya mungkin dia harus 10 tahun menjadi warga Jakarta. Dia survive dulu, sudah ikhtiar dulu baru dibantu. Yang terjadi sekarang, aku kembali ke Jakarta karena bantuan sosialnya tinggi. Itu pertanyaannya. Baliknya kan menjelang pemilu doang. Nah, itu tadi kita kembali mainnya tepi jurang mulu sih. Enggak. Itu lapangan pekerjaan jadi tim ses jangan-jangan. Enggak, ya itu tadi. Maksud saya, ini ngomporin ya kan. Maksud saya itu pekerjaan tim ses ya. Tapi bagaimana menurut saya? Kok nunjuknya sana tuh? Emang program Pertiburu dulu ya? Enggak kan? Tapi kan beliau sudah sering ketemu Pak Prabowo loh. Iya, maksud saya dibisikkan lah. Kita pertama satu, boleh datang saya sependapat, tapi ada standar yang nggak tahu. Nah, contoh ya, mohon maaf ya, di kota-kota lain di negara maju itu dia tanya dulu, mohon maaf Pak, yang ke Jepang Pak ya, kan N1, N2, N3, N4, paling rendah N4, ya kan, N4 ke N3, ke N2, itu berat banget. Nggak bisa diselesaikan oleh kursus. Jadi memang persyaratan keterampilan bahasa dengan LPK kita datang, maka kita harus buka. Kalau N1 yang sudah terampil, no problem N2. Jadi maksud saya, membuka link untuk keluarnya, itu harus juga terbuka. Pak Yayat, saya mau pinjam statement Anda tadi ini ke Pak Said. Maksudnya gini loh, anggota beliau ini juga harus punya kesadaran untuk meningkatkan skill dan kompetensinya secara mandiri. Jadi otomatis secara seleksi alam dia kan akan terseleksi kualitasnya gitu kan. Nah, bagaimana menjawab tantangan itu? Yang pertama, perusahaan dia harus menyiapkan satu biaya untuk pendidikan. Misal saya di Panasonic.
ada itu training-training yang disiapkan untuk peningkatan kualitas dan skill. Karena Panasonic berpendapat, saya rasa sama Toyota, Astra misalnya, ataupun perusahaan-perusahaan raksasa lain, pendidikan itu adalah investasi, bukan cost. Iya, Kalau dia investasi, cost, maka tidak upgrade itu skillnya. Bahkan sampai harus dikirim ke Jepang, dikirim ke Amerika, dan sebagainya. Itu satu. Jadi peningkatan itu bukan hanya menjadi beban bagi secara mandiri buruh meningkatkan skill, tapi upgrade skill itu dan kemampuan itu harus juga datang dari perusahaan. Yang kedua, dari pemerintah. Pemerintah ini kan penyerapan wajib belajar 12 tahun. Keberadaan SMK secara nasional yang dibutuhkan dan konsepnya Habibie link and match itu sampai hari ini tidak tereksplor dengan banyak. Katakan Jakarta ada, tapi kan daerah lain enggak. Akhirnya datang ke Jakarta. Balik lagi bebannya jadi ke Jakarta. Iya. Oleh karena itu, link and match terhadap kebutuhan industri yang saya cerita di Cibitung itu bisa benchmarking. Sampai Bu Ida Fauzia minta tolong mereka 3 Trimasketir ini dibikin di daerah Bu Ida, daerah mana saya lupa. Di kawasan-kawasan industri lainnya bisa ya diadopsi. Iya, betul. Khusus tekstil. Betul. Nah, misal kayak di Brebes tadi, kalau ada SMK industri tekstil di kawasan industri itu, pemerintah memberikan fasilitasnya, pemerintah pusat juga memberikan perhatiannya. Kalau perlu ada gelontoran dana membangun gedungnya, kan akan terjawab secara bertahap. Yang ketiga, apapun yang kita inginkan lapangan kerja, semua itu growth ya, economic growth, ekonomi harus tumbuh. Yeah. Di negara-negara lain pun, capital city atau megapolitan sekitar kayak Tokyo dan sekitarnya, kemudian Shanghai dan sekitarnya, ataupun katakan di Berlin dan sekitarnya, itu negara-negara di mana ibu kotanya itu ekonomi tumbuh di atas rata-rata nasional. Nah, Jakarta kan berapa ekonomi growth-nya? Masih di bawah nasional. Sehingga penyerapan tenaga kerja tidak terlalu maksimal nih secara teori ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah Jakarta untuk mengurangi juga beban terhadap datangnya di daerah, dia harus memastikan pertumbuhan ekonominya dikejar di tingkat melebihi nasional, kalau perlu 1,5 kali. 9% begitu? Ya, kalau perlu. Berat amat. Lihat Penggeraknya antara dulu. Shanghai dengan Beijing, Nasionalnya dengan Tiongkok lebih tinggi. Berlin dengan Jerman Barat lebih 2 kali tinggi. lipat. Betul. Istanbul dengan Turki. Istanbul dan Ankara di Turki lebih. Karena dimanapun ada gula ada semut itu menjadi penting. Di sisi lain konsep. Nah, maka saya setuju meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu caranya konsumsi naikin. Konsumsi naikin, purchasing power. Salah satu purchasing power daya beli, betul. Ini PR naikin besar. upah Jakarta lebih bagus. Orang juga nggak bisa main-main masuk ke Jakarta. Lo harus punya skill, lo harus lulusan yang baik. Kalau perlu SMK, karena lo digaji mahal. Terseleksi ya. Oke, baik Bapak-bapak. Iya, kalau soal konsumsi tenang aja, sampai habis Lebaran aman. Yang dipikirin setelah Lebaran sampai akhir tahun ini ya kan. Saya berikan kesempatan Anda bertiga 30 detik masing-masing untuk closing statement. Tadi Bang Said sudah ya. Silakan Pak Wibi dulu. Ya, Jakarta milik semua, bukan hanya milik segelintir orang. Jadi kita sebagai legislator di Jakarta tentunya harus memiliki kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat siapapun itu. Dan harapan kita yang masuk ke Jakarta juga punya skill set sehingga tidak membebani dengan ada peningkatan angka pengangguran dan lain-lain. Punya hunian, malah menumbuhkan perekonomian di Jakarta. Tapi bila mana tidak, bila manapun kurang, Jakarta juga harus mempersiapkan juga terhadap yang kurang seperti itu. Bukan tidak, belum ya. Kan proses ya. Seperti itu. Oke, Anda optimistis ya? Ya, pokoknya kita serve lah sebagai host yang baik. Oke, siap Pak Hari. Ya, Jakarta menuju kota global, tentunya kita berharap teman-teman di luar Jakarta, terutama teman-teman di Snaker seluruh Indonesia, kalau mau benchmarking ke tempat kita silahkan. Karena tempat kita sudah kita buat modern, fasilitasnya lengkap dan bisa untuk diterapkan di daerah masing-masing. Yang kedua, tentunya saya berharap masyarakat yang mau berangkat ke Jakarta minimal punya
skill keterampilan dasar. Itu saja. Terima kasih. Oke, benchmarking boleh tapi tidak berbagi APBD ya. Pak Yayat, silakan. Kalau di sini kata siapa suruh datang ke Jakarta, pertanyaannya tidak semua harus ke Jakarta. Oke. Jadi pertanyaannya kembali pada diri kita. Saya ahli pertanian, ada nggak pertanian di Jakarta? Saya ahli peternakan, ada nggak? Ya kan? Iya, Skill saya akan menuntut standar apa yang diminta Jakarta. betul. Masih banyak peluang di kota-kota lain. Ternak buzzer. Ternak buzzer boleh. Ternak buzzer Jadi katanya. artinya pilihan kota itu pilihan kepada pilihan masing-masing talent dia masing-masing diri mereka. Jadi artinya kalau sekedar mengejar angka iya, tapi angka yang Anda dapat itu sama pengeluarannya dengan kos yang Anda harus habiskan di Jakarta. Jadi kualitasnya memang agak sedikit tidak begitu ini. Tapi kalau mau baik di Jakarta memang harus menjadi petarung bukan pecundang. Oke, cakep. 30 detik, Pak Said. Jakarta adalah APBD terbesar di nasional. Ya. Oleh karena itu betul. Maka pastikan ketika setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBD Jakarta, dia memunculkan economic growth yang berkualitas. Jangan menjadi paradoks economic growth tadi. 25% di APBD kok nggak bisa mengentaskan kemiskinan. Itu kan persoalan serius. Kok lapangan kerja tidak tercipta? Iya. Oleh karena itu mungkin tugas bersama ya memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBD Jakarta yang 80 triliun itu gede banget. Iya. 91 triliun ya itu besar. sekarang. Pastikan dia memunculkan pertumbuhan ekonomi yang bisa diharapkan. Oke, baik. Bapak-bapak terima kasih sudah menjadi narasumber, panelis dan juga sudah menjadi warga ibu kota yang baik. Ini PR Anda semua, saya dan kita semua. Kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam Merah Putih. Salam Nusantara, saya Doni Dekeser. Sampai jumpa. Merdeka!